Nggak kebayang ya Hmm, kualitas udara kita betul. ya, udah musim Sudah musim kemarau, kemarau, polusi karena polusi ditambah kendaraan, lagi tambah lagi asap. kebakaran di Betul. tempat pembuangan Ya, sampah memang tersebut. pemirsa sepanjang tahun 2023 ini tercatat sudah sebanyak 14 tempat pembuangan akhir atau TPA di Indonesia ini mengalami kebakaran. Kemudian apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Untuk membahas ini kami sudah bergabung dengan pengamat lingkungan hidup dari Universitas Indonesia, Ibu Ririn Arminsih Wulandari. Ya, Selamat selamat pagi, pagi Bu Bu Ririn. Ririn. Selamat pagi. Oke, kita lihat kejadiannya di tempat pembuangan akhir sampah begitu Bu Ririn. Apakah ini serta-merta hanya karena dampak kemarau yang sedang terjadi atau memang ada penyebab lain, ada permasalahan lain terkait dengan pengelolaan sampah di Indonesia khususnya di TPA? Ya, terima kasih Mas Algi. Ya, eh, memang kita rasakan ya sekarang panas yang begitu menyengat dan di mana-mana ya kita lihat seperti rumput, pohon itu juga mulai mengering. Nah, tentu ini menjadi harus kewaspadaan kita, apalagi di daerah seperti sampah ini ya. Kita perilaku dari orang-orang yang bekerja di sana ya. Jadi karena sampah yang ada itu diharapkan sebetulnya kan sampah organik ya, artinya Mhm. sampah yang mudah membusuk ya. Jadi harus dipisahkan antara sampah organik dan anorganik. Kalau yang anorganik itu seperti kertas, Mhm. plastik gitu ya. Nah, memang kita di perumahan ini kan belum apa ya, belum begitu disadari bahwa kalau kita sudah terpisah tapi nanti diangkutnya juga sama saja Mhm. ya. Mhm. Jadi ini yang mungkin bisa merupakan penyebab karena juga perilaku orang-orang yang di Bantar Gebang itu mungkin sambil merokok Mmm. atau karena begitu panasnya ya mungkin membuang atau percikan dari rokok itu yang mungkin Jadi mengenai percuma ya Bu, itu ada tambahan. tempat sampah yang Iya, dipisah-pisahkan organik, non-organik, iya sampah recycle, betul. kemudian Ya. bukan sampah recycle, karena pada saat pembuangan akhirnya disatukan kembali gitu kalau di Lakukan sini. kembali, Ya, iya Bu Ririn, ini betul. sebenarnya, tanggung jawab siapa sih begitu? Walaupun masyarakat kan memang kita harus bertanggung jawab untuk memisahkan sampah begitu. Tapi Iya. pengelolaan sampah di Indonesia khususnya ini harusnya seperti apa, Bu Ririn? Karena kan ini sudah menahun dan sepertinya kita tidak bisa lagi, seperti ini begitu. Apalagi kita mau menuju ke, lingkungan yang lebih sehat, yang lebih bersih begitu. Nah, ini seperti apa sih, Bu, mungkin rekomendasi dari Ibu sendiri? Ya, ini memang menjadi tanggung jawab kita yang mulai dari masyarakat sampai ke Mhm. pemerintahan ya. Jadi kalau memang sudah ditanamkan, adanya pemisahan sampah, kemudian ada bank sampah ya, bank sampah itu sudah sebetulnya sudah cukup bagus ya, karena, menampung bahan-bahan yang bisa recycle ya, seperti plastik, botol, kemudian kertas ya, dan di sini pemerintah tentu setiap setiap kumpulan rumah tangga atau di RW itu harus sudah ada tempat penampungan dan kita bisa membuang sendiri sampah yang organik mana, sampah yang, anorganik yang mana, dan Mhm. sampai ke TPS dan TPA. Ya, artinya nanti ada pengangkut truk khusus untuk, yang organik sendiri, jadi Mhm. tidak semuanya di-pool di Ya. Bantar Gebang. Apakah memang Bantar Gebang itu khusus untuk sampah, organik gitu ya, sehingga memang bahan-bahan yang lain sudah tidak ada lagi gitu. Nah itu sih, harusnya truk-truk itu tidak, apa namanya, sudah harus terpisah ya, karena penampungan di perumahan itu juga menggunakan kontainer-kontainer yang sudah terpisah juga, Mhm. Mhm. begitu. Karena kita belajarlah dari, negara tetangga kita ya, yang sudah mencanangkan itu dan, kemungkinan-kemungkinan terjadinya seperti hal ini itu bisa diredam, Mmm, dikurangi gitu. dampak lingkungannya untuk warga sendiri seperti apa Bu dengan pengelolaan sampah yang masih belum proper saat ini menurut Ibu? Ya, kalau kita tahu kan sampah itu, sumber daripada penyakit ya. Jadi, dengan adanya kebakaran ini juga menambah polusi juga di udara karena dengan pembakaran sampah di rumah itu kan sudah dilarang, ya Mhm. tidak boleh karena, hasil pembakaran itu menghasilkan bisa gas, dioksida ataupun gas monoksida yang mana fungsinya itu bisa akibatnya itu adalah mengganggu hemoglobin yang akan mengangkut karena dia
menempel dengan hemoglobin, sedangkan hemoglobin Waduh. itu mengangkut O2 sehingga Hmm. orang itu akan kekurangan oksigen ya. Jadi Hmm. dampak dari kebakarannya itu seperti itu. Sedangkan dampak dari yang lainnya itu dia akan mencemari tanah ya dan air tanah yang tentunya itu akan berisiko untuk Hmm. kesehatan. Iya, sementara ada tetangga yang bakar sampah di dekat rumah saja kita terganggunya Terganggu, sangat seperti itu Betul. ya. terganggu begitu Apalagi ya. ini tempat penampungan Hmm. akhir sampah yang Nah, sangat ya, besar sekali yang terbakar ya. Ya. Gila, kita Tapi tahan dulu dialog kita, Bu Ririn. Kita akan lihat perkembangan bagaimana situasi di tempat pembuangan akhir sampah ya. Bantar Gebang dengan bergabung bersama rekan Rahmat Hidayah yang saat ini berada di sana, di Bekasi. terima kasih Mbak Ratu, Mas Aldi. Belum, Ya. Ibu, kita nanti lanjutkan, kita ke Rahmat Ya, terlebih dahulu. Silakan Rahmat. iya, aku nggak pergi. Ya, Ya, Rahmat, Aldi. bagaimana situasi saat ini di sana? Ya, pasca kebakaran yang menimpa TPST Bantar Gebang yang berada di wilayah Kota Bekasi, saat ini aktivitas pun sudah kembali normal. Bahkan truk-truk dari pengangkut sampah yang sebelumnya mengalami antrian yang cukup panjang pada minggu kemarin untuk Senin siang ini sudah kembali normal. Namun untuk mengantisipasi adanya kebakaran susulan, pihak TPST Bantar Gebang pun sudah menyiapkan sejumlah armada mobil pemadam kebakaran di lokasi untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran susulan. Demikian, Aldi. Iya, bagaimana kemudian pengelolaan sampah di sana, Rahmat? Ya, untuk pengolahan sampah sendiri masih tetap berlangsung normal karena TPS yang terbakar itu merupakan berada di zona wilayah zona 2 TPST Bantar Gebang yang dimana zona tersebut tidak terjadi aktivitas bongkar muat. Sedangkan untuk bongkar muat sendiri terjadi di zona 1 TPST Bantar Gebang. Namun pasca dampak dari kebakaran ini sejumlah warga pun mengeluhkan karena asap awal dari kebakaran tersebut menimbulkan asap yang cukup tebal sehingga banyak warga di sekitar sini yang terdampak mengalami gangguan ISPA. Namun demikian dari pihak Dinas Kesehatan Kota Bekasi maupun puskesmas setempat sudah melakukan atau mendatangi warga-warga yang terdampak dari kebakaran tersebut. Namun untuk anak-anak sendiri pun masih menunggu obat dari pihak puskesmas ataupun dinas terkait yang ada di sekitar TPST Bantar Gebang. Demikian. Baik. Terima kasih Rahmat Hidayat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita akan kembali ke Bu Ririn. Bu Ririn, tadi kita sempat menyinggung soal dampak lingkungan ya, terkait dengan kebakaran sampah yang terjadi bisa menyebabkan ISPA dan juga gangguan terhadap kadar oksigen yang diterima oleh tubuh kita begitu. Lalu kalau misalnya melihat sendiri begitu Bu Ririn sebagai pengamat lingkungan juga begitu pengelolaan sampah di Indonesia, sampai kapan, berapa tahun lagi sampai akhirnya kita bisa benar-benar bisa menerapkan sistem pengelolaan sampah yang proper begitu sehingga hal-hal seperti kebakaran tempat penampungan sampah tadi dan juga dampak lingkungan yang buruk karena sampah yang menumpuk ini bisa Sudah tidak ada lagi begitu tidak ada ya. lagi gitu. Mungkin nggak sih Bu gitu atau seperti apa Ibu melihatnya? Ya, sebetulnya memang kalau kita lihat di rumah-rumah kita sendiri ya, itu memang dimulai dari rumah ya, dari kesadaran untuk warga sendiri bahwa satu tidak boleh membakar sampah karena merasa cepat habis ya, karena nunggu karena petugas yang akan mengambil sampah itu kadang-kadang 2 hari sekali dan itu tentu akan menimbulkan bau. Kalau lahan kita cukup, mungkin kita bisa ya membuat pengomposan sendiri gitu ya, pengomposan sendiri yang nanti manfaatnya bisa juga untuk tanaman kita sendiri gitu. Sedangkan yang kertas, plastik, botol itu juga kita pisah-pisahkan. Ya itu harusnya kesadaran itu yang ada dan kemudian prioritas dari pemerintah ini karena apa ya, ini sampah ini orang-orang yang tinggal di sekitar ini tentu akan menjadi masalah ya, masalah kesehatan. Dan apakah mereka tahu? Nah itu kita juga harus menyampaikan, tapi artinya kan nih kalau mau dipindah-pindah juga agak sulit ya. Jadi
tentu harus ada gerak cepat bagaimana dijadikan suatu prioritas utama Ya. untuk pengolahan sampah ini sehingga tidak terjadi. Karena juga sampah-sampah di Bantar Gebang itu kadang dipulung juga kan, diambil. Nah itu artinya boleh apa enggak sih masuk ke area tersebut ya. Tentunya warga pemulung itu harusnya juga diberi pengetahuan untuk mana yang boleh dipulung dan dia tidak boleh mengerokok gitu ya, sehingga tidak terjadi kebakaran gitu. Nah, Dan- jadi Kalau misalnya kita lihat tempat pengelolaan sampah yang modern sendiri, seharusnya itu seperti apa, Bu Ririn? Karena kalau saya melihat kok nampaknya pengelolaan sampah di tempat penampungan akhir sampah di Indonesia saat ini sangat masih tradisional, begitu tidak ada pengawasan ketat. Lalu tadi Ibu juga mengatakan pemulung bahkan bisa masuk, begitu. Bagaimana pengelolaan sampah yang bisa dikategorikan apa ya, ini sudah another level gitu, sudah semakin baik karena teknologi semakin tinggi, tapi kita lihat pengelolaan sampah kok stuck begitu-begitu saja gitu. kalau kita lihat di negara lain itu kan Bu pasti sudah dipisah begitu, yang plastik itu masuk ke sudah ada pemisahan, bahkan mereka sudah punya teknologi mesin untuk memisah-misah itu. Nah, apakah itu bisa diterapkan juga di TPA yang ada sekarang ini atau ya mungkin harus dari rumah tangganya sendiri yang memisahkan dulu begitu? Iya, jadi di sini harus ada suatu tempat penampungan yang artinya gini, yang tadi saya sampaikan kalau kita lihat di negara lain itu kontainer untuk membuang kertas, membuang botol, kaca, botol plastik itu berbeda. Sehingga truk pengambil sampah itu tinggal mengangkat kemudian memindahkan ke mobil pengangkut sampah. Kalau kita lihat mobil pengangkut sampah tidak ada yang seperti itu. Yang ada Tidak juga ada yang memisahkan begitu ya Bu ya, semua dijadikan satu. Semua dijadikan satu. Nah itu nanti didistribusikan ke tempat yang memang khusus untuk pengolahan sampah plastik, sampah botol, kaca gitu ya, dan kertas yang bisa nanti didaur ulang gitu ya. Jadi sampah yang ada di Bantar Gebang itu sebetulnya kan khususnya adalah untuk sampah organik yang untuk landfill. Istilahnya nanti kalau sudah penuh ditutup lagi tanah gitu ya, sehingga menjadi kompos gitu. Baik Bu Ririn Arminsih, terima kasih atas insight ya yang sangat menarik pada pagi hari ini. Semoga sistem pengelolaan sampah kita semakin membaik ya, Ila. Karena kalau kita lihat ya tidak hanya di tempat penampungan sampah yang ada di darat saja, not to mention kita juga pernah dinobatkan sebagai bangsa atau negara penyumbang sampah plastik terbesar di lautan. Gitu. Betul sekali. Jadi ya memang itu harus dari pribadi masing-masing begitu ya, yang harus sudah sadar begitu akan mengelola sampah itu seperti apa. Baik, Bu Ririn terima kasih. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat selalu Bu. Mbak Ratu.